Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah hari ini, saya ingin berwasiat untuk diri sendiri dan untuk para jamaah semuanya. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Karena hanya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan itulah yang memungkinkan turunnya rahmat, barokah dan pertolongan Allah kepada kita sekalian. Salawat serta salam tiada henti kita panjatkan untuk junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pembawa risalah Islam, risalah kehidupan yang paling lengkap dan sempurna, yang akan mengantarkan kita kepada jalan kehidupan yang paling baik, jalan kehidupan yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an yang baru saja saya bacakan tadi, tepatnya surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan hendaklah kalian mencari dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian kehidupan, kebahagiaan di akhirat kelak. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kalian jangan sekali-kali melupakan nasibmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang berbahagia, surat Al-Qasas yang dibacakan tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus menata kehidupan di dunia ini adalah untuk kepentingan hidup yang abadi di akhirat kelak. Kehidupan yang abadi harus diraih sedemikian rupa, tapi sekaligus kita tidak boleh melupakan kepentingan hidup kita di dunia. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang posisinya menjelaskan, memberi penjelasan terhadap ayat ini. Para mufassir sering menggunakan hadis ini sebagai hujjah terhadap satu pandangan
betapa pentingnya kita menata laksana kehidupan di dunia untuk kepentingan hidup di akhirat. Hadis itu berbunyi kurang lebih, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kalla 'alan nas. Tidaklah termasuk suatu kebajikan apabila seseorang meninggalkan kepentingan dunianya semata-mata untuk mengejar kepentingan akhirat. Sebaliknya juga tidaklah menjadi satu kebajikan apabila seseorang mengejar kepentingan akhirat semata-mata demi hanya untuk kepentingan hidupnya di dunia. Kemudian fa inna dunya balagun ilal akhirah, sesungguhnya dunia itu, hal-hal yang terjadi di dunia itu adalah akan sampai di akhirat kelak. Kemudian ditutup hadis ini dengan kalimat wala takunu kalla 'alan nas, dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban orang lain ketika kalian hidup di dunia ini. Nah, jadi hadirin sekalian, hadis ini ya berfungsi sebagai penjelas, bahkan penafsir daripada ayat surat Al-Qasas tadi itu. Hadirin sekalian, kenapa Al-Quran memerintahkan kita untuk menyeimbangkan kepentingan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak tadi itu? Karena hadirin sekalian, baik dunia maupun akhirat diciptakan sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan hidup manusia. Dalam pandangan Islam, dunia dan akhirat itu adalah dua entitas yang sama-sama penting untuk kehidupan umat manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman. Dunia adalah tempat kita hidup hari ini, dan akhirat adalah terminal akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Nah, karena itu hadirin sekalian, saya kira sungguh ini merupakan satu pandangan, satu ajaran yang begitu agung, begitu tinggi bagaimana kita mengelola kehidupan ini. Terminal akhir kehidupan kita memang di akhirat kelak, tapi kepentingan kita di dunia tidak boleh dilupakan sama sekali. Inilah yang disebut ajaran keseimbangan di dalam Islam. Hadirin sekalian, Allah menciptakan dunia untuk kehidupan umat manusia, tapi pengelolaan dunia sebahagian besar diserahkan kepada manusia. Berbeda ketika Allah menciptakan akhirat, baik itu surga maupun neraka, pengelolaannya sepenuhnya di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dunia ini banyak tempat, banyak kekuasaan, banyak kerajaan, tapi di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Dulu ada satu aliran pemahaman agama dalam Islam yang disebut Mu'tazilah, berpendapat bahwa di antara surga dan neraka itu ada satu tempat yang disediakan bagi orang beriman yang melakukan dosa besar. Tetapi pendapat itu tidak berhujjah. Karena itu kita harus yakin di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Jadi kalau manusia meninggal hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak masuk neraka ya masuk surga, atau sebaliknya, kalau tidak masuk surga ya masuk neraka. Karena itu yang harus kita fahami hadirin sekalian, hubungan dunia dan akhirat itu adalah hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Orang meninggal masuk surga itu karena akibat dia beriman dan melaksanakan amal soleh ketika hidup di dunia. Rewardnya adalah masuk surga. Ketika hidup di dunia dia membangkang dan kafir kepada Allah, maka balasannya adalah di neraka yang sangat mengerikan itu. Nah, karena itulah makanya hadirin sekalian, aspek kehidupan dunia semuanya itu adalah juga untuk kepentingan akhirat. Nah, karena itulah makanya
Saya kira tepat sekali kalau di dalam hadis itu wala takunu kalla alan nas. Jangan kamu menjadi beban dalam kehidupan untuk orang lain dalam kehidupan di dunia ini. Karena umat Islam adalah umat yang diperintahkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau menjadi sebaik-baik umat. Dalam pembahasan yang lebih luas, sebaik-baik umat di situ itu juga menjadi prasyarat untuk mengantarkan kita masuk surga. Sebab kalau tidak menjadi sebaik-baik umat, ada kemungkinan besar kita akan masuk neraka. Nah, hadirin sekalian, sekali lagi mari kita renungkan ayat ini agar supaya kita menjadi muslim yang menyeimbangkan ya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebab masih ada pandangan yang mengatakan seolah-olah dunia harus ditinggalkan. Dunia adalah laknat, dunia adalah kotor, dunia segala macam yang konotasinya adalah negatif. Padahal dunia itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan hidup kita. Bahkan kita diciptakan sebagai pengelolanya. Di dalam Al-Quran surat Hud itu dikatakan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Allah lah, dialah yang menciptakan manusia dari bumi ini dan diberi tugas untuk memakmurkan bumi itu. Ya. Jadi tugas kita sebahagian adalah memakmurkan, mengelola, menata kelola dunia ini. Semua itu adalah untuk bekal kepentingan hidup kita di akhirat kelak nanti. Hadirin sekalian, Allah tidak hanya menciptakan sebatas itu, tapi juga memberi jalan kehidupan, memberi jalan keselamatan. Apa itu? Itulah agama, itulah iman. Ya. Mari kita makmurkan dunia ini dengan basic keimanan kita, dengan basic keagamaan kita, keislaman kita. Insya Allah dunia ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita diami. Tapi sebaliknya bila dunia dimakmurkan dengan tidak mendasarkan kepada ajaran agama, dengan tidak mendasarkan kepada tauhid kepada Allah, maka dunia ini akan menjadi sesuatu tempat yang akan menjauhkan kita ya, dari tuntunan, dari jalan yang akan mengantarkan kita ke surga nanti. Nah, jadi itu hadirin sekalian, oleh karena itu sekali lagi semestinya lah, seyogyanya lah umat Islam ini menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang terbaik. Karena memang Al-Quran seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Ya. Dunia diperuntukkan untuk kita, ya. Untuk apa itu? Untuk bekal ke akhirat. Bagaimana bekal? Bagaimana Allah memberikan jalan bekal kepada kita? Ya agama, ya keimanan kepadanya. Sekali lagi, bila dunia ditata kelola berdasarkan perintah agama, maka dunia ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita diami dan menjadi jembatan sebagaimana digambarkan di dalam hadis tadi, fa inna dunya balagun ilal akhirah, maka dunia akan menjadi jembatan yang aman untuk kita seberangi menuju akhir kehidupan kita. Nah, hadirin sekalian, kalau hari ini kita melihat tata kelola dunia kehidupan, ya, sepertinya jauh dari nilai-nilai ideal yang digambarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Kenapa? Harus kita akui, harus kita jujur akui, karena memang umat Islam tidak menjadi umat yang the best dalam kehidupan hari ini. Abad ke-7 sampai abad ke-12, hadirin sekalian, umat Islam pernah mengalami kejayaan gilang gemilang. Kalau hari ini kita mengenal istilah globalisasi, dulu Islam itu pernah menjadi kekuatan global abad 7 sampai abad ke-12 atau ke-11, akhir abad ke-11 ya. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai etika begitu mewarnai kehidupan sehingga dunia ini menjadi indah. Ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya. Pada waktu itu terlihat kebenarannya hadis ini. Ad-dunya bustanun, dunia itu akan bagaikan kebun yang sangat indah, taman yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena ada 5 perhiasan katanya. Pertama, ilmunya para ahli ilmu, para ulama.
para cendekiawan, para expert, para pakar, ya, para ahli. Yang kedua, ilmil ulama wa adlil umaro. Yang kedua, keadilan para pemimpin, para pengambil kebijakan, para pemegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, ya, ibadahnya para hamba, keikhlasan ibadah para hamba. Kemudian yang keempat, kejujuran para pedagang, para pelaku ekonomi. Dan yang kelima adalah profesionalisme, ketaatan para pekerja terhadap profesinya, terhadap aturan yang mengatur profesi dia. Itu menjadi 5 tanda pada waktu itu betapa Islam menjadi kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Setelah itu dunia Islam satu persatu jatuh di tangan penjajah. Tentu saja penjajah itu adalah non-muslim yang notabene mereka juga punya konsep yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Ya, maka seperti inilah kehidupan kita. Semua sistem rasanya terjauh dari nilai-nilai Islam. Ekonomi ya, berbasis ribawi, melahirkan kapitalisme. Sosial berbasis liberal. Bahkan agama pun hari ini ya sudah terlihat begitu dicampur aduk dengan pandangan-pandangan batil yang digali dari pandangan liberalisme dan sekularisme. Itulah hadirin sekalian, karena itu makanya ya, hal ini tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh seorang muslim bersikap tidak acuh terhadap perkembangan seperti ini. Karena ini adalah fakta kenyataan realitas di dunia hari ini. Maka ketika kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, kita tidak boleh mengabaikan perkembangan seperti ini. Nah, karena ini adalah perkembangan yang terjadi di dunia. Kita sebagai khalifah, maka kita harus tampil untuk mengarahkan, merubah perkembangan itu, sehingga ayat yang tadi itu akan terasa betul adanya dalam kehidupan. Nah, karena itu hadirin sekalian, betul ungkapan ya, Al-Quran itu tidak hanya cukup untuk dibaca, dihafal saja ya, tapi yang terpenting muaranya itu adalah dipraktekkan ya. Karena itulah nanti kita akan menemukan kehidupan dalam Al-Quran dan sebaliknya menemukan ya, kehidupan dalam Al-Quran, menemukan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, jadi itulah tantangan kita hari ini, dan mudah-mudahan oleh karena itu dengan senantiasa kita punya niat yang kuat, bertawakal kepada Allah, kita menjadi bagian dari yang tampil menyeru, menjawab seruan Allah seperti tadi itu, sehingga dunia ini tidak menjadi tempat yang tidak nyaman dalam konteks mengamalkan ajaran-ajaran agama kita yang agung. Terakhir hadirin sekalian, saya ingin mengutipkan pendapat Bapak Muhammad Nasir, salah seorang tokoh pergerakan Islam di Indonesia, mantan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, dan bahkan ini ditulis dalam sebuah bukunya, "Gubahlah dunia dengan ilmu dan amalmu, tapi sinari zaman dengan imanmu. Insya Allah nanti dunia ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk kamu tinggali, sekaligus menjadi jembatan yang aman untuk kamu seberangi menuju terminal akhir dari kehidupan itu." Saya kira menarik, walaupun singkat kata-katanya, kalimatnya, tapi ini adalah sangat dalam sekali. Karena itulah hadirin sekalian, iman dan ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, sains, teknologi, dan lain sebagainya, apalagi ilmu syariah, dua-duanya adalah sesuatu yang mutlak untuk kita kuasai. Iman tanpa ilmu itu beku, ya, rigid. Ilmu tanpa iman, tanpa agama itu akan liar. Seperti halnya yang terjadi hari ini. Betapa capaian ilmu pengetahuan luar biasa, tapi akibatnya tidak menimbulkan ya, ketenangan, tidak menimbulkan kebahagiaan. Yang terjadi adalah ancaman. Itulah karakter ilmu kalau tidak didasari oleh iman yang kuat.
Sebaliknya kalau iman tanpa dikembangkan melalui ilmu pengetahuan, kita akan sumpek, tidak akan menemukan kekuasaan Allah yang lebih luas. Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di setiap ufuk, bahkan di dalam diri kita sendiri. Karena itulah nih sekalian, paling tidak untuk generasi muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, tidak boleh melepaskan dua kekuatan itu atau tidak menyeimbangkan. Hanya semata-mata mengutamakan ilmu pengetahuan jauh dari iman, atau sebaliknya mengutamakan iman demi kepentingan akhirat, mengesampingkan ilmu pengetahuan. Tidak. Kembalikan lagi kepada ayat yang tadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin sekalian, itulah khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bisultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadalal muslimin wa ahlikil kafarati wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din waj'alna minas sabirin waj'alna minal muflihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu